Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam limpah kurnia-Nya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis bisyarhi Lubabil Hadis. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ke-14. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'a asyara fi fadilatil faridah. Bermula bab yang ke-14 itu sabit pada menjelaskan keutamaan fardu. Min sholatin wa ma ma'aha, fardu dari sholat dan ma yang ada ia bersamanya sholat. Ini bab membahas tentang keutamaan fardu, baik fardu sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan akan Islam di atas 5 dasar. Buniyal Islam bil bina'i lil maf'ul. Jadi bunya fi'il madhi bina maf'ul. Enggak disebut bina majhul di sini karena yang membangunnya ketahuan yaitu Allah. Allah memang mendirikan Islam atau Nabi di sini barangkali. Makanya enggak disebut majhul tapi maf'ul. Ai usisal Islam. Artinya didasari akan Islam, difondasikan akan Islam di atas 5. 5 apa? Khamsi da'aima, 5 tiang. Jadi kalau Islam umpama bangunannya ada pondasinya, ada tiangnya yaitu 5. Kama fi riwayat Abdur Razzaq, sebagaimana yang ada ia dalam riwayat Abdur Razzaq. Ini maksudnya kalau dalam riwayat Abdur Razzaq memang 5-nya ada penjelasan. Khamsi da'aima. Kalau di sini khamsi doang, 5 aja. Jadi hadis Abdur Razzaq menjelaskan tentang 5 di sini yaitu 5 tiang. Fal mabniyu huwal Islamul kamil. Maka bermula yang dibina atau yang dibangun itu Islam yang sempurna. Jadi Islam ditaruh di atas 5 fondasi. Wal mabniyu alaihi aslul Islam. Dan bermula yang dibina di atasnya. Yang dibina di atasnya alladzi, yang dibinakan yang lain di atasnya. Jadi mabni alaih ini fondasi. Wal mabniyu alaih, bermula yang dibangun di atas dia, yaitu Islam dibangun di atas dia, itu aslul Islam, namanya asal Islam. Jadi asal Islam itu ya 5 tadi tiang. Wa majmu'u hadhil khamsi ghairul mabni alaih min haisul infirad. Bermula kumpulan ini 5. Kumpulan ini 5 nanti syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Bermula kumpulan ini 5. Ghairul mabni alaih itu bukan fondasi. Min haisul infirad, dari sisi sendiri. Maksudnya tadi Islam dibangun di atas 5. 5 hal itu secara umum tidak dianggap sebagai fondasi kalau satu saja. Syahadat doang, salat doang, zakat doang, puasa doang, secara terpisah nggak bisa dianggap sebagai fondasi. Ya. Wa ainuhu min haisul jam'i. Wa ainuhu, dan bermula kumpulan ini 5 itu ainnya. Ainnya mabni alih. Dan bermula ini 5 itu ya itulah fondasi min haisul jam'i, dari sisi jamak kalau dilihat semuanya secara utuh. Wa misaluhul baitu masalan yuj'alu ala khamsati a'midatin. Bermula contohnya itu rumah, contohnya yuj'alu yang dijadikan akan dianya bait di atas 5 tiang. Ahaduha ausat, bermula salah satunya tiang itu di tengah. Wal baqiyatu arkan, dan bermula sisanya tiang itu arkan. Arkan itu tiang-tiang yang ada di pojok.
Fa idza damal awsatu qa'iman fa musammal baiti maujud. Maka apabila tetaplah tiang tengah itu yang tegak, maka bermula musammal bait yang dinamakan dengan rumah itu masih ada. Rumah kalau selama masih ada tiang tengahnya belum ambruk, itu ya dianggap rumah. Walau saqata syai'un minal arkan, walaupun hilanglah oleh sesuatu dari rukun. Ya, walaupun rukun-rukunnya nggak lengkap semuanya, tapi kalau masih ada tiang pokoknya, masih bisa disebut rumah. Pinggir-pinggirnya, maksudnya di sini barangkali tiang pokoknya syahadat. Syahadat tiang pokoknya. Jadi orang selama bersyahadat, walau kadang-kadang tinggal sholat, begitu maksudnya dia masih bisa disebut muslim, Islam. Fa'idha saqatal awsat saqata musammal bait, dan apabila gugurlah oleh pertengahan, tiang tengah nih gugurlah oleh yang dinamakan dengan rumah. Tapi kalau tiang tengahnya nggak ada, mungkin tiang tengah di sini syahadat tadi, fal baitu bin, gugur pula yang disebut dengan rumah. Kalau di sini kalau nggak ada syahadat rukun pokoknya, berarti nggak ada Islamnya nanti. Fal baitu bin nadri ila majmu'ihi syai'un wahid. Maka bermula rumah dengan dilihat kepada semuanya itu satu sama. Kalau dilihat ke seluruh rumah. Wa bin nadri ila afradihi asya'u kasiratun. Dan dengan dilihat kepada bagian-bagiannya rumah itu sesuatu yang banyak. Ya rumah kalau dilihat secara utuh ya satu rumah. Tapi kalau dilihat ada tiangnya barangkali, dindingnya, atapnya segala macam, jadi banyak. Wa aidan bin nadri ila aslihi wa arkanihi al asu aslon. Dan pula dengan melihat kepada pondasinya rumah, wa arkanihi dan rukun-rukun tiang-tiangnya rumah, itu bermula pondasi itu menjadi asal. Pondasi rumah jadi asal. Wal arkanu tab'un wa takmilah. Dan bermula rukun-rukun tiang-tiang samping itu ikut dan penyempurna. Dan pula inna ma'nal islami huwa tadhallulul ammu alladhi huwa al-lughawiyyu fayubna alaihi tadhallulul syar'iyyu alladhi huwa fi'lul wajibat. Dan pula sesungguhnya makna Islam, dianya makna Islam itu tadhallul am, itu kehinaan yang umum. Islam itu tunduk. Sesungguhnya makna Islam itu tadhallul am, itu ketundukan yang umum. Tunduk alladhi yang dianya itu al-lughawi. Jadi secara bahasa Islam itu tunduk. Fayubna alaihi tadhallulu syar'iyyul ladzi, maka dibangun di atasnya Islam akan ketundukan syar'i. Tunduk alladzi yang dianya tunduk itu fi'lul wajib. Ketika seseorang mau melaksanakan yang wajib itu sudah dianggap dia tunduk. Karena melakukan yang wajib itu perintah Allah, orang yang mau melakukannya dianggap sudah tunduk kepada Allah. Fala yalzimu ala dzalikal madhkur bina usyi ala nafsih. Maka tidak lazimlah di atas demikian yang disebutkan itu membangun sesuatu di atas dirinya sesuatu. Jadi ketika di sini dibangun akan Islam di atas 5. Bukankah 5 itu disebut Islam? Bagaimana Islam dibangun di atas Islam? Kok dia sendiri dibangun di atas dirinya sendiri? Nah, jadi beliau pengen menjelaskan karena berbeda tinjauan tadi. Makanya tidak dianggap di sini sesuatu dibangun di atas dirinya sendiri. Nah, itu lebih kurang yang bisa saya pahami. Ini agak kacau juga di sini. Pemahaman saya barangkali yang kacau. Dibangun akan Islam di atas 5. Apa aja 5? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bijari syahadah. Cara bacanya syahadati dengan menjarkan syahadah. Wa ma ba'daha dan dengan menjarkan ma sesudahnya syahadah. Alal badli min khamsin, di atas badal dari 5. Artinya syahadah ini wa iqamis shalah nanti semuanya badal kepada 5. Apa itu 5? Bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Wa yajudzur raf'u ala hasfil khabari, dan bolehlah oleh rafa' di atas buang khabar. Boleh syahadatu ini kita rafa' sebagai mubtada muakhar, khabarnya mahdhuf. Wa takdiru minha syahadah, bermula takdir itu sebahagian darinya 5 itu syahadah. Boleh kita baca syahadatu, kita takdirkan minha syahadah, sebahagian darinya 5 tiang itu pertama syahadah. Au ala hasfil mubtada, atau boleh juga ala hasfil mubtada, ataf ala hasfil khabar. Bolehlah oleh rafa di atas buang mubtada. Kita rafa berarti jadikan khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya ahaduha, wa takdiru ahaduha syahadatun. Bermula takdir itu bermula salah satunya 5 itu syahadah. Jadi rukun Islam di sini ada 5.
Kenapa enggak dimasukkan jihad? Padahal jihad kan pokok, banyak perintah dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan tentang jihad. Beliau memberikan alasan di sini. Walam yadhkur sallallahu alaihi wasallam al-jihada. Tidak menyebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jihad. Ma'a hadhil khamsi, bersama ini 5. Kenapa dalam rukun Islam enggak masuk jihad? Sebenarnya hadis yang membahas tentang rukun Islam ada ratusan. Ada nanti hadis yang di dalamnya ada masuk jihad juga, masuk untuk mengakui tidak akan mencuri. Banyak. Jadi kalau rukun Islam versi hadis itu banyak banget, puluhan macam. Jadi rukun Islam 5 itu cuma salah satu dari hadis. Banyak hadis lain kadang yang al-islamu man salima, al-muslimu, orang muslim itu orang yang selamatlah muslim yang lain dari dia, misalkan ada banyak hadisnya. Cuma di sini tidak menyebut ianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan jihad bersama ini 5. Li'annarhu fardu kifayah, karena sesungguhnya jihad itu fardu kifayah, alasan di sini. Wahadhi furudu ainiyah, dan bermula ini 5 itu semuanya fardu ain. Kemudian walam yadzukuril imana bil malaikah wa nahwihi. Walam yadzukuril iman, dan tidak menyebut ianya Nabi akan iman terhadap malaikat. Wa nahwihi, dan seumpamanya malaikat. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam arada bisyahadah tasdikar rasul. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam itu bermaksud Nabi dengan syahadah. Di mana syahadah ini rukun pertama, Nabi bermaksud dengan syahadah tasdikar rasul. Arti syahadah yaitu membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikulli ma jaa, dengan seluruh apa yang datang ianya Rasul dengannya. Kalau arti syahadah yaitu percaya kepada Rasul terhadap apa yang Rasul bawa, otomatis di dalamnya percaya kepada malaikat. Karena Al-Quran nanti datangnya lewat malaikat. Fayastalzimu, maka lazimlah. Fayastalzimu zalik, maka melazimkan ianya tasdik tadi akan demikian. Jadi masuk juga dalam syahadah itu percaya kepada malaikat. Wa iqamis shalah, dan apa itu 5? Iqamis shalah, melaksanakan salat. Ail mudawamati alaiha, artinya berterus-terusan di atasnya salat. Continue, terus-menerus menjaga salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ai'ta'iha ahlaha, memberikannya zakat akan ahlaha, akan ahlinya zakat, orang yang berhak. Wa hajjil bait, dan naik haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi dalam hadis ini puasa Ramadan rukun iman, rukun Islam terakhir. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibni Umar ibni al-Khattab. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Sumbernya dari Ibni Umar ibni al-Khattab. Wa fi riwayatin li Muslim an Ibni Umar taqdimus shaumi 'alal haji. Sabit dalam riwayat milik Imam Muslim dari Ibni Umar juga itu taqdimus shaumi, duluan puasa di atas haji. Kalau di sini duluan haji. Riwayat yang lain duluan puasa. Kemudian waqaddama sallallahu alaihi wasallam asyhadataini li'annahuma aslul amri kullihi. Kemudian mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua syahadah. Dua syahadah berada rukun Islam pertama. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya dua syahadat itu aslul amri, itu asal dari perkara kullihi, seluruhnya perkara. Karena pokok utama ya syahadah, tanpa syahadah yang lain pun enggak berlaku. Summas shalah, kemudian pertama mendahulukan Nabi akan syahadah, kemudian as-salata, as-salah. Kenapa? Li'annaha imaduddin, karena salat itu tiang agama. Wa yuqtalu tarikuha bidarbi unuqihi 'alal madhab, dan dibunuh akan orang yang meninggalkannya salat bidarbi unuqihi, dengan dipukulkan lehernya 'alal madhab, di atas pendapat madhab. Pendapat madhab menyatakan orang yang meninggalkan salat harus dipukul dengan pedang, dibunuh. Waqila yudrabu bil khashabi illa ayyamuta. Ini ada yang keras lagi. Dikatakan orang dipukul akan dianya orang yang meninggalkan salat dengan kayu, illa ayyamuta, hingga bahwa mati ia. Dipukul dikit-dikit. Waqila yukhnasu bihadidatin illa ayyusalliya aw yamuta. Dikatakan orang yunkhasu, ditusuk akan dia orang yang ninggalin salat bihadidin, dengan besi. Ditusuk dengan besi panas. Ila ayyusalliya, hingga bahwa salat ia, au yamuta, atau mati ia. Ini keras banget Tapi dalam Quran enggak ada hukuman orang yang meninggalkan salat. Enggak ada ayat maksudnya.
Summa zakah, kemudian selanjutnya mendahulukan ya Nabi akan zakat li'annaha fitratul Islam. Karena zakat itu fitrah Islam. Wali syumuliha lil mukallafa wa ghairahu. Dan karena umumnya zakat akan si mukallaf dan lainnya mukallaf. Wali syumuliha al mukallafa wa ghairah. Karena umumnya zakat akan mukallaf dan lainnya mukallaf. Artinya kalau salat tadi wajib kepada mukallaf doang, anak kecil nggak wajib. Tapi kalau zakat ini wajib kepada mukallaf dan lain mukallaf. Siapapun yang memiliki harta, baik orang gede, mukallaf atau anak kecil, tetap wajib menzakati hartanya. Summal hajjah, kemudian baru selanjutnya haji. Littaghlidat alwaridati fihi. Karena ada ancaman-ancaman yang datang, yakni ancaman dalamnya haji. Maksudnya ancaman orang yang tidak mau melaksanakan haji. Min nahwi qaulihi, dari seperti seumpama sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Malam tahbashu hajatun walam yahujja walahu jam'un falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang tidak menghalangi akannya oleh satu hajat dan tidak haji ia, walahu jam'un, padahal sabit baginya itu harta. Orang punya harta, tidak ada hajat yang menghalanginya untuk naik haji, tapi dia tidak naik haji, falyamut, maka hendak mati ia jika mau ia Yahudian akan sebagai Yahudi, wa insya'a jika mau ia Nasranian hendak mati ia sebagai seorang Nasrani. Ini ancaman. Ini alasan yang diberikan oleh para ulama. Karena ya memang tartibnya sudah begini. Kenapa sholat dulu, kenapa haji, kenapa kemudian terakhir puasa. Nanti di hadis yang lain yang duluan puasa ada ilat tersendiri juga. Jadi ilat ini berarti istimbatnya para ulama. Wal muradu bil jam'i malun, bermula yang dimaksud dengan jam'i itu malun. Maksudnya walahu jam'on, baginya itu ada jam'on. Jam'on di sini maksudnya harta. Wal muradu bil jam'i malun wa ghairuh, bermula maksud dengan jam'i dalam hadis tersebut harta dan lainnya harta. Fabana bidzalikal madzukur minat ta'alil ayyaka as-saumu akhiran. Maka nyatalah dengan demikian yang disebutkan dari segala alasan-alasan. Oleh apa nyata? Oleh bahwa jatuhlah puasa pada akhirnya. Karena semua sudah ada alasan. Kenapa syahadat didahulukan? Karena pokok. Kemudian sholat kenapa? Karena tiang. Kemudian zakat karena fitrah. Kemudian haji karena banyak ancaman orang yang tidak melaksanakan haji. Tinggallah puasa, ya otomatis puasa berada pada posisi kelima. Nah. Wa wajhul hasri fil khamsi annal ibadah imma qauliyah. Dan bermula alasan terbatas pada 5. Kenapa rukun Islam 5 dalam hadis ini? Itu annal ibadah imma qauliyah wa imma wa au ghairu qauliyah. Bermula alasan terhasar pada 5 itu bahwa sungguhnya ibadah ada kala itu qauliyatun, ibadah ada kala qauliyah, perkataan. Wahya, dan dianya ibadah qauliyah itu syahadah. Au ghairu qauliyah, atau ada kala ibadah itu bukan qauli. Nah, yang bukan qauli itu dibagi lagi, wa hadza imma tarkiyun wa imma fi'liyun. Wa hadza bermula ini yang bukan qauli ada kala itu tarkiyun, meninggalkan. Ibadah yang bukan perkataan ada kala model tarkiyun nisbah meninggalkan. Wahwa dianya tarkiyun itu as-saum, yaitu puasa. Puasa itu meninggalkan. Meninggalkan maksudnya meninggalkan makan dan minum. Hubungan suami istri sudah dianggap puasa kalau ada niatnya. Wal muradu bitarki imsakus saim. Bermula yang dimaksud dengan tinggal di sini yaitu imsakus saim. Orang yang berpuasa menahan dirinya, meninggal makan dan minum. Jadi sekali lagi, kenapa rukun Islam harus 5? Karena ibadah ada kala qauli, yaitu syahadah. Ada kala bukan qauli. Yang bukan qauli itu ada kala bangsa meninggalkan. Au fi'liyun, atau memperbuat. Ada ibadah yang memperbuat. Yang memperbuat itu waza imma badaniyun au maliyun. Bermula ini ibadah yang fi'li. Ada kala badaniyun, ada kala yang dilakukan oleh badan. Wahwa shalah, yaitu as-shalah. Au maliyun, atau yang dilakukan tadi yaitu yang dilakukan oleh harta. Wahwa az-zakah, yaitu zakat. Au murakkabun minhuma, atau tersusun dari keduanya, perlu kepada harta dan badan. Wahwal hajju, yaitu haji. Inilah alasan.
Wal Islamul haqiqiyu yahsulu. Ini yahsulunya kenapa dua kali? Wal Islamul haqiqiyu yahsulu bisyahadataini bisyartit tasdik. Bermula Islam yang sebenarnya itu hasilnya dengan dua syahadah, dengan syarat tasdik, membenarkan kandungannya. Kama afadahul aziziyu, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Azizi. Jadi Islam yang hakiki dua syahadah. Orang bersyahadat juga sudah disebut sebagai muslim kalau meyakini dengan benar apa yang dia syahadahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sallu khamsakum." Salat olehmu akan lima kamu. Maksud lima kamu, sallu salawatikumul khamsa. Salat olehmu akan salat-salat kamu yang lima. Wa zakku amwalakum. Beri zakat olehmu akan harta-harta kamu. Wa sumu syahrakum. Berpuasa olehmu akan bulan kamu, ay Ramadhana. Kama ruwiya an Ikrimah, sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Rajabu syahrullah, bermula Rajab itu bulan Allah. Sya'banu syahri, bermula Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, bermula Ramadan itu bulan umatku. Semuanya bulan-bulan Allah. Nah, cuma ini secara khusus Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Maksudnya ini khusus lah, spesial. Kalau bulan Ramadan spesial untuk umat Nabi supaya memperbanyak amal ibadah. Wahajju baita rabbikum, dan berhajilah kamu ke rumah Tuhanmu, ail Ka'batal musyarrafah, maksudnya ke Ka'bah yang mulia. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Tuhanmu. Ai allazi rabbakum fi ni'matih, niscaya engkau akan memasuki surga Tuhanmu, Tuhan allazi rabbakum, yang mendidik ia akan kamu fi ni'matihi, dalam nikmatnya. Bagaimana engkau masuki surga Tuhanmu? Bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Artinya, kalau kita melakukan ini semua, sallu khamsakum, salatlah 5 waktu kamu, beri zakatlah hartamu, puasalah bulan kamu, berhajilah ke rumah Tuhanmu, niscaya engkau akan memasuki surga Tuhanmu. Jadi tadkhulu semuanya jawab amar. Akan masuk surga dengan tanpa hisab. Apa maksud tanpa hisab? Bighairi munaqashatin fi, dengan tanpa pemeriksaan padanya hisab, enggak diperiksa. Faqauluhu tadkhulu jawabal amru, maka bermula ucapannya Nabi tadkhulu itu jawabul amri, jawab amar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, ai asluhu. Artinya bermula salat itu tiang agama, ai asluhu, asalnya agama. Ra'suhu, apa maksud asal agama? Ra'suhu, kepalanya agama. Ya. Fasolatu tahqiqu lil ubudiyah, maka bermula salat itu tahqiq. Itu apa? Menyatakan bagi kehambaan. Orang yang salat itu sudah resmi menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Kalau dia enggak mengakui sebagai hamba Allah, enggak mungkin mau sujud. Wa ada'u haqqir rububiyah, dan bermula salat itu melaksanakan hak Tuhan. Wa jami'ul ibadah wasailu ila tahqiqi sirriha, dan bermula semua ibadah itu perantara kepada mewujudkan rahasianya, sirha, tahqiqu sirriha, kemana kembali sirriha. Dan bermula semua ibadah yang lain selain salat tadi, itu wasail, itu perantara ila tahqiqi sirriha, untuk mewujudkan sirnya, rahasianya ketuhanan apa rahasianya kehambaan. Salat itu untuk as-salatu tahqiqun lil ubudiyah. Salat itu untuk mewujudkan, menyatakan kehambaan, melaksanakan hak Tuhan. Dan bermula semua ibadah itu merupakan perantara untuk mewujudkan sirnya. Perantara untuk mewujudkan sirnya ubudiyah barangkali maksudnya. Kama afadahul Azizi, sebagaimana memberi faedah akannya oleh Azizi. Ini kalau kembali bisa kepada rububiyah, bisa juga kepada ubudiyah. Faman aqamaha faqad aqamad din. Ini masih sambung as-salatu imaduddin.
Maka bermula siapapun yang mendirikan ia akannya salat faqad aqamaddin, maka sungguh telah mendirikan ia akan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapapun yang meninggalkan ia akannya salat berarti dia sudah meruntuhkan akan agama. Bagaimana cara membaca hadama? Biddalil muhmalah, dengan dal yang tanpa titik, hadam. Ai azalahu min aslihi, artinya telah menghilangkan ia akan agama, min aslihi, dari asalnya agama. Au bidzalil mu'jamah, atau boleh juga dengan dal yang bertitik, hazama. Apa artinya? Qata'ahu, telah memotong ia akannya agama. Jadi orang yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama atau telah memotong ia akannya agama. Faqawamuddin laisa illa biha, maka bermula qawamuddin, tegaknya agama itu tidak ada ia melainkan dengannya sholat. Kama annal baita la yaqumu illa ala umudih, sebagaimana bahwa sungguh rumah itu tidak akan tegak ia kecuali di atas tiang-tiangnya rumah. Rumah ada tiangnya, agama juga butuh kepada tiang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mar'atu idza shallat khamsaha, bermula perempuan itu apabila salat ia akan limanya, ail maktubah. Seorang perempuan bila melaksanakan salat 5 waktu, al-maktubatil khams, al-maktubatil khamsa, bermula perempuan apabila salat ia akan limanya, al-maktubatil khamsa, akan salat-salat maktubah yang 5. Wa zakat malaha, memberi zakat ia akan hartanya. Wa shamat syahraha, puasa ia akan bulannya, ay Ramadan, ghaira ayyamil haidhi wan nifas, selain hari-hari haid dan nifas. Ingkana, jika ada ia haid dan nifas. Seorang perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat hartanya, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjat baita rabbiha, naik haji ia ke rumah Tuhannya, wa ata'at ba'laha, taat ia kepada suaminya, fi ghairi maksiyah, pada bukan maksiat, wa ahsanat farjaha, menjaga ia akan kemaluannya, min wat'i ghairi haliliha, dari hubungan, dari watak yang bukan yang halalnya suaminya. Tadkhul jannata rabbiha, niscaya masuk ia akan surga Tuhannya, min ayyi babin sya'at, dari pintu manapun yang mau ia. Ya, itulah hadis Nabi. Wa adhafa sallallahu alaihi wasallam ta'atadz zauji ila mabanil Islam, dan menambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan patuh kepada suami kepada dasar-dasar Islam. Isyaratun karena isyaratan, karena isyarah. Isyaratan karena isyarah. Jadi begini maksudnya. Tadi dalam hadis perempuan yang salat, zakat, puasa, haji, itu udah 5 rukun pokok. Nabi menambah wa ta'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Kenapa Nabi menambah itu? Nah ini, wa adhafa, menambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atadz zauji, taat kepada suami, ila mabanil Islam, kepada dasar-dasar Islam yang 5 tadi, isyaratan ila annaha 'azimah, karena menunjukkan kepada bahwa sungguhnya taat suami itu besar, penting. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli syai'in alamun, sabit bagi setiap sesuatu itu alamun, ay liwaun. Setiap sesuatu itu ada benderanya, ada tandanya. Wa alamul iman as-shalah, dan bermula bendera iman itu salat. Tanda seseorang beriman ada salatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqullaha fis shalah, bertakwalah kamu kepada Allah dalam salat. Ittaqullah fis shalah, bertakwalah kamu kepada Allah dalam salat. Ittaqullah fis shalah, bertakwalah kamu kepada Allah dalam salat 3 kali. Bagaimana cara kalian bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah dalam salat? Bita'allumi arkaniha, dengan mempelajari rukun-rukunnya salat, wa syurutiha, syarat-syaratnya salat, wa hayatiha, hayahnya salat, wa ab'adhiha, dan ab'adnya salat. Artinya yang berkenaan dengan salat kita pelajari semuanya. Wal ityani biha, dan dengan melaksanakan dengannya semuanya, dengannya salat, syarat dan rukunnya, fi auqatiha, pada waktu-waktunya salat. Wa takrirul jumlati salasan limadzidit ta'kid, dan bermula pengulangan jumlah sebanyak 3 kali itu limadzidit ta'kid, untuk tambah penguat. Artinya ittaqullah, ittaqullah, Nabi menyatakan 3 kali. Kemudian Nabi berkata, ittaqullah fima malakat aimanukum, bertakwalah kamu kepada Allah pada apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, maksudnya budak. Min adamiyin wa hayawanin muhtaramin, dari manusia atau dari hewan yang terhormat.
Siapapun yang berada di bawah tanggung jawabmu, maka kamu perlu bertakwa hati-hati. Ittaqullah fid dha'ifain. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam dua yang lemah. Al-mar'atil armalah, perempuan yang janda. Al-mar'atil armalah, perempuan yang menjanda. Ail muhtajatil miskinah, artinya di sini perempuan yang butuh lagi yang miskin. Perlu menjaga perempuan yang butuh lagi miskin. Kemudian allati la kafilalaha, perempuan-perempuan lemah yang miskin. Allati la kafilalaha, yang tidak ada yang menjaga baginya. Ini para laki-laki yang punya kemampuan jaga perempuan banyak-banyak. Wasabiyil yatim, dan pada anak kecil yang yatim. Ay saghiril ladzi la abalahu dzakaran kana au unsa, artinya anak kecil alladzi yang tidak ada bapak baginya, laki-laki ada ayah atau perempuan. Jadi Nabi berpesan kepada kita untuk menjaga dua yang lemah, perempuan-perempuan, janda-janda, dan anak yatim. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malik, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik. Wahwa hadisun hasanon, ideanya itu hadis yang hasan. Apa arti hadis hasan? Wahwa ma'urifa mukhrijuhu min kaunihi hijaziyan, syamiyan, iraqiyan, makiyan, kufiyan. Bahwa dianya hadis hasan itu yang dikenalkan akan mukhrijuhu, akan orang yang mengeluarkan hadis. Min kaunihi, dari keadaannya si mukhrid hadis itu hijaziyan, orang Hijaz, syamiyan, lagi orang Syam, orang Irak, orang Mekah, atau orang Kufah. Jadi hadis hasan di sini beliau mengartikan hadis-hadis yang ketahuan siapa yang merawikannya. Mukhrij, perawi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sallu kama raaitumuni." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat akan aku. Alim tumuni. Jadi beliau mengartikan ra'aitumu, alim tumu. Karena kalau ra'aitumu, kita di akhir zaman nggak mungkin melihat Nabi. Jadi sallu, salatlah kamu, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian tahu akan aku, usalli, hal keadaan aku itu yang salat. Kita salat seperti salat Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan ia akan salat secara sengaja, maka sungguh telah kafir ia secara terang-terangan. Ai istaujaba uqubata man kafara. Artinya berhak ia akan siksa siman yang kafir ia. Nah, itu arti fakat kafara jihara, artinya dia berhak mendapatkan siksa orang kafir karena orang kafir enggak salat. Oh qaraba ayyakfura, atau artinya hampir-hampirlah bahwa menjadi kafir ia. Fa in tarakaha jahidan liwujubiha kafara hakikatan. Maka jika meninggalkan ia akannya salat hal keadaan ia yang ingkar bagi kewajibannya salat, niscaya kafir ia hakikatan pada sebenarnya. Orang yang enggak mau salat karena memang menyatakan salat enggak wajib, itu kafir. Rawahut Tabraniyu an Anas. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani dari Anas. Wa isnaduhu hasanun. Isnadnya hadis hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna." Bermula salat yang 5 itu menjadi penebus bagi dosa-dosa yang ada di antaranya. Antara salat duhur sampai asar, ada dosa kecil di antaranya menjadi dihapuskan karena salat. Majtanabatil kabair, selama meninggalkan, majtunibatil kabair, selama ditinggalkan akan dosa-dosa besar. Ujutunibat kita bina bagi majhul. Majtunibatil kabair, selama ditinggalkan akan dosa-dosa besar. Orang yang rajin salat, insyaallah dosa kecilnya diampuni. Wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma, dan bermula Jumat hingga Jumat itu kafaratun menjadi penebus lima bainahuma bagi ma yang ada ia antara keduanya dua Jumat. Wa ziyadatu salasati ayyamin, dan itu tambahan 3 hari. Wa salatul jum'ah, bermula salat Jumat ilal jum'ah, salat Jumat ke Jumat. Kita salat Jumat sampai Jumat selanjutnya, dosa di antaranya diampuni. Kafaratun lima bainahuma, itu menjadi penebus bagi dosa di antara keduanya 2 Jumat, dan itu ziyadatu salasati ayamin, masih diberikan bonus 3 hari. Rawahu Abu Naim an Anas, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Naim dari sahabat Anas. Qala al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Masalu salawatil khamsi kama sali nahri adbin ghamarin bibabi ahadikum.
yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin. Masalus salawatil khamsi, bermula perumpamaan salat yang 5 waktu itu kamasali naharin azbin ghamarin. Itu seperti sungai yang tawar airnya, ghamarin lagi yang penuh. Naharin azbin ghamarin. Seumpama sungai yang tawar, bening, ghamarin lagi penuh airnya, bibabi ahadikum, berada di pintu salah satu kamu. Yaktahimu fihi, yang mandi ia dalamnya sungai, kulla yawmin, setiap hari, khamsa maratin, 5 kali. Salat 5 waktu umpama sungai di depan rumah, airnya penuh bening, kita mandi sehari 5 kali. Fama tarawna zalika, maka apakah engkau melihat akan demikian? Yubqi min darnihi, itu menyisakan ia dari kotorannya. Fama tarawna, maka apakah engkau melihat akan demikian? Menyisakan ia dari kotorannya. Apakah di tubuhnya masih ada kotoran sehari mandi 3 kali? Qalu, mereka berkata, la syai'ah, tidak ada sesuatu. Bersih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa inna salawatil khamsa tuzhibuz dzunuba. Sesungguhnya salat yang 5 waktu itu tuzhibuz dzunub, menghilangkan ia akan dosa, kama yuzhibul ma'ud darna, sebagaimana menghilangkan oleh air akan kotoran. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man jama'a baina salataini min ghairi udhrin, barang siapa yang menjama' ia mengumpulkan ia antara 2 salat dengan tanpa uzur, kasafarin wa matarin, seperti musafir hujan, faqad ada baban min abwabil kabair, maka sungguh telah mendatangi ia akan satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Menjamak salat bukan karena alasan yang diberikan, yang diizinkan oleh agama, itu dianggap melakukan dosa besar. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi dan Hakim an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Ngebut ini udah darurat, udah maghrib. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.